Halo semua, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan memulai perjalanan melintasi waktu ke sebuah surga tersembunyi di Pasifik Selatan, Cook Islands. Di balik pantainya yang indah dan airnya yang jernih, kepulauan ini menyimpan kisah sejarah yang luar biasa, penuh dengan keberanian, perubahan, dan ketahanan budaya. Mari kita selami bersama kisah tersembunyi dari Cook Islands. Perjalanan kita dimulai ribuan tahun lalu, saat para pelaut ulung Polinesia mengarungi samudera luas dengan perahu layar ganda mereka, yang disebut Faka. Dipandu oleh bintang, arus laut, dan pola penerbangan burung, mereka menemukan dan menetap di kepulauan yang belum berpenghuni ini sekitar abad ke-6. Mereka membawa serta tanaman seperti talas dan ubi, serta pengetahuan mendalam tentang kehidupan di samudra. Inilah awal dari peradaban yang kaya di Cook Islands. Para pemukim awal ini membangun masyarakat yang kompleks dan terstruktur. Setiap pulau memiliki suku dan pemimpinnya sendiri, yang dikenal sebagai Ariki. Kehidupan berpusat pada komunitas, pertanian, dan tentu saja, laut. Mereka adalah seniman yang luar biasa, menciptakan ukiran kayu yang rumit, menenun tikar dan kain dari serat tanaman, serta mengembangkan tradisi lisan yang kuat melalui lagu dan tarian untuk mewariskan sejarah dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Kepercayaan spiritual mereka sangat dalam, terhubung dengan alam dan leluhur. Kehidupan yang relatif terisolasi ini mulai berubah secara dramatis pada akhir abad ke-18. Kapten James Cook, penjelajah Inggris yang legendaris, adalah salah satu orang Eropa pertama yang mengunjungi kepulauan ini pada tahun ke-1770. Meskipun ia tidak mendarat di pulau utama, Rarotonga, kunjungannya menandai awal dari kontak antara dua dunia yang sangat berbeda. Nama Cook Islands sendiri diberikan oleh seorang kartografer Rusia untuk menghormatinya. Namun, dampak terbesar datang dari para misionaris Kristen pada awal abad ke-19. Mereka tidak hanya membawa agama baru, tetapi juga mengubah struktur sosial, hukum, dan bahkan bahasa. Banyak praktik budaya tradisional dilarang karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Ini adalah periode perubahan besar, di mana masyarakat Cook Islands harus beradaptasi dengan cepat terhadap nilai-nilai dan cara hidup yang baru. Sebuah proses yang penuh tantangan dan kompleksitas. Memasuki akhir abad ke-19, persaingan kekuatan kolonial di Pasifik semakin meningkat. Khawatir akan aneksasi oleh Prancis, para pemimpin atau Ariki di Rarotonga meminta perlindungan dari kerajaan Inggris. Pada tahun 1888, Cook Islands secara resmi menjadi protektorat Inggris. Ini adalah langkah strategis untuk menjaga otonomi mereka sambil mendapatkan keamanan dari kekuatan luar. Namun, transisi ini tidak berhenti di situ. Pada tahun 1901, Inggris menyerahkan administrasi kepulauan ini kepada Selandia Baru, tanpa konsultasi penuh dengan para pemimpin lokal. Ini menandai dimulainya era baru di bawah pengaruh Selandia Baru. Selama periode ini, sistem pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi kepulauan ini semakin terintegrasi dengan Selandia Baru. Banyak penduduk Cook Islands juga bermigrasi ke Selandia Baru untuk mencari pekerjaan dan peluang baru, menciptakan diaspora yang kuat yang tetap terhubung dengan tanah air mereka hingga hari ini. Seperti banyak tempat di dunia, sejarah Cook Islands juga memiliki sisi yang lebih gelap. Periode kontak awal dan kolonial membawa penyakit-penyakit baru yang tidak dikenal oleh penduduk lokal, menyebabkan penurunan populasi yang drastis. Selain itu, ada masa-masa di mana praktik budaya asli ditekan, dan sumber daya alam dieksploitasi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Proses ini meninggalkan luka, tetapi juga memperkuat tekad masyarakat untuk menjaga identitas mereka. Memahami bagian sejarah ini penting untuk menghargai sepenuhnya perjuangan dan ketahanan orang-orang Cook Islands dalam menghadapi kesulitan dan mempertahankan warisan mereka. Ini adalah pengingat bahwa di balik keindahan tropis, ada kisah-kisah manusia yang kompleks tentang kehilangan dan kelangsungan hidup. Setelah Perang Dunia Kedua, gelombang dekolonisasi melanda dunia, dan Cook Islands tidak terkecuali. Tumbuh kesadaran politik dan keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh visioner seperti Albert Henry, gerakan menuju pemerintahan mandiri mendapatkan momentum. Puncaknya terjadi pada tahun 1965, ketika Cook Islands mencapai status pemerintahan mandiri dalam asosiasi bebas dengan Selandia Baru. Ini adalah model politik yang unik. Cook Islands memiliki parlemen dan pemerintahannya sendiri yang mengurus urusan dalam negeri, sementara Selandia Baru tetap bertanggung jawab atas pertahanan dan urusan luar negeri, serta memberikan dukungan ekonomi. Penduduk Cook Islands juga memegang kewarganegaraan Selandia Baru, memberi mereka kebebasan untuk tinggal dan bekerja di sana. Ini adalah langkah bersejarah yang memungkinkan Cook Islands untuk membangun masa depan mereka sendiri sambil mempertahankan hubungan yang erat dengan Selandia Baru. Hari ini, Cook Islands adalah negara yang bersemangat dan modern, namun tetap berakar kuat pada warisan Polinesianya. Mereka berhasil menyeimbangkan kemajuan ekonomi, terutama melalui pariwisata, dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Bahasa Maori Cook Islands diajarkan di sekolah-sekolah, dan festival budaya seperti Temai Fanui merayakan seni, musik, dan tarian tradisional dengan meriah. Kisah Cook Islands adalah bukti luar biasa dari ketahanan, adaptasi, dan kebanggaan budaya. Dari para pelaut Faka kuno hingga para pemimpin modern,
semangat rakyatnya terus bersinar terang di jantung Pasifik Selatan. Mereka telah melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan, tetapi berhasil keluar sebagai bangsa yang bangga dengan identitas unik mereka. Itulah perjalanan singkat kita menelusuri sejarah Cook Islands yang kaya dan menarik. Semoga video ini memberi Anda wawasan baru tentang kepulauan yang indah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.